Selamat pagi teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya masih di channelnya Warno-Warno. Yang di kesempatan kali ini saya berada di lahan porang saya yang kemarin saya tanam dari bibit katak. Dan mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya-tanya tentang kenapa itu gulmanya kok tidak dicabutin. Nah, itu ada maksud dan tujuan tertentu bagi saya ya. Mungkin teman-teman penasaran, simak terus videonya, jangan di skip, supaya teman-teman semua nggak penasaran. Kita langsung ke videonya. Baik teman-temanku, saya mau menjawab pertanyaan teman-teman semua, yaitu tentang kenapa gulma-gulmanya tidak dicabut. Nah, untuk yang di belakang saya ini baru saja selesai saya cabut. Nah, kenapa saya cabut agak terlambat? Itu ada tujuannya. Yang pertama, untuk melindungi dari panas matahari ketika porang yang dari katak kecil itu masih tumbuh ya. Itu jadi ketika panas terik matahari yang sangat panas ya, itu porang akan tetap tumbuh ataupun tidak layu karena ada istilahnya naungan dari gulma-gulma tersebut. Jadi itu memang sengaja tidak saya cabutin cepat. Itu yang pertama. Yang pertama memang untuk penahan panas ya, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, nah itu gulma-gulma tersebut itu memang saya fungsikan nantinya bisa buat pupuk organik maupun mulsa alami ketika musim kemarau nanti. Supaya lebih jelasnya kita lihat ya, bagaimana cara saya membuat mulsa organik juga mulsa alami dari gulma-gulma tersebut, supaya nanti ketika musim kemarau itu umbi-umbi porang yang di dalam tanah yang tidak saya bongkar, karena ini memang tanaman-tanaman saya yang di belakang saya atau yang di depan saya itu memang tidak saya bongkar karena masih usianya masih katak kecil ya, jadi masih belum layak untuk diproduksi. Itu memang sengaja tidak saya jual. Nah, kemudian untuk lahan di tempat saya ini itu sangat panas sekali ketika musim kemarau, tanahnya sampai berdebu-debu, jadi panas banget, takutnya untuk umbi-umbi yang ada di dalam tanah itu kering. Nah, untuk mengatasinya itu saya uruk dengan gulma-gulma bekas cabutan tadi. Jadi seperti ini teman-temanku ya, cara saya untuk memperlakukan tanaman porang ketika menjelang musim kemarau itu seperti ini. Ini saya untuk samping-sampingnya itu saya kasih uruk sama gulma-gulma yang baru saja saya cabut seperti ini. Ini sangat efektif sekali buat mulsa alami dan sekalian bisa buat pupuk organik. Dan ketika seperti yang saya bilang tadi, untuk penahan panas ketika masih tumbuh seperti ini sangat efektif sekali. Di saat yang lain itu bersih tanpa gulma itu sudah
durman. Untuk yang gulmanya banyak seperti ini masih tumbuh seperti ini teman. Jadi pengalaman ataupun ya pengalaman yang saya alami itu benar-benar murni dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan. Jadi seperti ini. Nah, dan ini nantinya ketika gulma-gulma ini sudah busuk, ini berfungsi juga buat pupuk organik supaya tanah-tanahnya bisa gembur. Ini hampir semuanya belum saya cabutin, yang lainnya banyak yang belum saya cabutin. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Mungkin kalau teman-teman memang ada yang mau mencoba silakan, tapi kalau yang masih ragu-ragu ya sebaiknya enggak usah ya, karena ini sifatnya sharing mana yang baik. Hanya begitu saja tujuan saya. Tapi ini benar, nanti di musim kemarau bisa buat mulsa alami ya. Nah, seperti ini semuanya. Jadi banyak gulma-gulma yang berserakan seperti ini. Tapi ini gulmanya sudah mati, jadi tidak takut untuk mengganggu. Ya cuman repotnya itu ketika kita mencari kataknya ya. Mencari kataknya yang jatuh itu kita agak susah, soalnya hampir nggak kelihatan untuk katak-kataknya yang jatuh seperti ini, yang sudah mati seperti ini kan kita harus masih menyari-nyari begini, soalnya banyak gulma-gulmanya ya. Ketika tanaman tersebut bersih kan, ketika katak itu jatuh kan sudah kelihatan, kita tinggal ambil. Kalau seperti ini kita masih nyari, seperti itu teman-teman. Jadi gulma itu kalau bagi saya ya memang sebagian besar mengganggu, cuman juga ada untungnya juga buat petani, karena adanya gulma itu pertanda tingkat kesuburan tanah itu tinggi. Kalau tanah sudah tidak ada gulmanya, itu berarti tanah tersebut gersang ya. Gulma aja tidak bisa tumbuh kan gersang. Nah, ini untuk tanah yang keluar gulmanya itu berarti tanah tersebut masih subur teman ya. Ini saya sambil mengutin katak-katak yang jatuh seperti ini, yang kecil-kecil seperti ini. Sayang kalau tidak diambil, nanti untuk jaraknya semakin rapat. Ini saja jaraknya sudah rapat, nanti kalau katak kecil-kecilnya itu tidak kita ambil, nanti jaraknya untuk jarak tanamnya yang musim yang akan datang itu akan semakin rapat. Lumayan teman-teman, untuk katak kecil itu sudah menghasilkan katak yang seperti ini. Ini semuanya dari katak kecil yang saya tanam sana. Nah, seperti ini kan sudah tinggal ngambilin ya. Enaknya kalau lahannya itu tanpa gulma, itu sudah kelihatan seperti ini untuk katak-katak yang jatuh. Jadi seperti ini teman, untuk tanaman-tanaman porang saya yang tidak saya cabutin gulmanya. Seperti ini masih belum ada yang dorman atau belum ada yang ripah. Baru ada yang ripah untuk tunas yang pertama. Untuk tunas yang kedua belum ada yang ripah, masih tumbuh segar seperti ini, masih hijau seperti ini ya. Ada 1-2 yang ripah itu yang
seperti ini yang tunas pertama. Jadi ada untungnya juga untuk tidak mencabuti gulma di samping-samping tanaman porang, tapi dengan catatan ketika sudah mendekati kemarau. Ya, soalnya ini saya cabutin sudah lebih dari 3 kali ya. Untuk yang terakhir ini tidak saya cabutin, sengaja saya biarkan seperti ini. Baik teman-temanku semua, sekian dulu video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video yang akan datang.